Bapak itu ternyata seorang paranormal. Yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal seperti itu terjadi di tempat pasar malam yang ada di daerahku itu. Esok harinya pasar malam itu pun dibongkar. Kejadian yang kualami malam itu membuatku percaya bahwa dunia yang lain selain kita itu nyata adanya, dan aku mengalaminya sendiri. Di dunia ini sangat banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Sejarah akan sesuatu, baik itu tentang manusia atau bahkan mungkin yang tidak terlihat sekalipun, atau yang kita sering sebut dengan makhluk halus. Ray, teman-temanku biasa memanggilku dengan nama panggilan itu. Kejadian ini aku alami sekitar 3 bulan yang lalu. Kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Dan kejadian yang membuatku selalu bertanya-tanya sampai sekarang. Aku masih ingat, hari itu hari Selasa. Suasana malam dengan cuaca yang sebenarnya kurang mendukung untuk berpergian. Namun aku sudah berjanji untuk menjemput temanku Bara. Karena kami berdua akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang berada di daerah Sukabumi. Kami sengaja pergi pada malam hari, selain agar bisa menghindari macet, terlebih suasana akan jauh lebih santai saat itu. Jam menunjukkan jam 7 malam. Aku pun kemudian berpamitan pada orang tuaku dan segera masuk ke mobil untuk bergegas pergi menjemput temanku Bara. Sedikit cerita tentang temanku. Bara memang salah satu teman yang mungkin kuanggap sebagai adikku sendiri. Dia bahkan memanggilku abang. Dan dia juga katanya bisa merasakan keberadaan hal-hal gaib, makhluk halus. Ya, mungkin orang-orang bilang indigo. Setelah menjemput Bara, kami pun langsung berangkat. Setelah berkemudi selama berjam-jam, kami pun sampai di kota Sukabumi. Kira-kira saat itu jam setengah 12 malam. Aku pun mulai agak kelelahan. Kulihat Bara, dia malah tidur. Kujaili dia.
Aku nyalakan tape di mobilku agar dia bangun, dan juga menambah perjalanan agar tidak sepi. Kontan Bara terbangun kaget. Lo sih tidur mulu, sepi gue jadi ngantuk. Bangun. Bara pun bertanya sudah sampai mana. Aku tidak begitu hafal jalan. Yang jelas ketika itu, tampak rumah-rumah warga sudah mulai berkurang di sisi kanan dan kiri jalan. Hingga akhirnya yang terlihat sekarang hanyalah pepohonan yang rindang. Ya mungkin bisa dibilang kita masuk ke daerah hutan. Dan tiba-tiba, entah kenapa suara musik di mobilku mendadak mati. Dan kami berdua terdiam saat itu, dengan suasana yang sangat sunyi. Sementara yang terdengar hanyalah suara dari laju mobilku saat itu. Tak lama dalam keheningan itu, Bara tiba-tiba berkata, "Bang, stop di sini." "Hah? Stop? Lo mau buang air kecil? Tahan aja dulu, nyari pom bensin, ya. Udah tahan dulu." "Bang." "Bar, seriusan deh. Lo lihat kiri kanan, pohon semua. Serem, angker. Udah ntar aja nunggu pom bensin, ya." "Bang, stop sekarang." "Apa sih, Bar?" Aku pun lalu menghentikan mobilku. Sementara kulihat Bara tampak hanya terdiam sambil terus melihat ke depan tanpa melakukan apapun. Dalam keheningan itu aku mulai berpikir, jangan-jangan Bara melihat sesuatu. "Bar, woi, ada apaan sih? Ini seriusan ya? Lo bercanda? Apa gimana sih? Jangan aneh-aneh dong. Bara." Belum sempat Bara menjawab pertanyaanku, tiba-tiba, "Giring ke payun jang." astaga. Sontak aku pun kaget. Ketika itu terdengar suara seorang nenek-nenek dari arah jok belakangku. Ketika aku ingin menoleh ke arah belakang, tampak tangan Bara langsung menepuk pundakku. Dan seakan seperti mencegahku untuk menoleh. Lanjut dia berkata, "Kita harus lanjutkan perjalanan dan jangan melihat ke belakang." Begitu katanya, dengan muka yang sangat serius. Dengan penuh perasaan takut aku pun mengiyakan dan lanjut menyetir. Perasaanku tak karuan saat itu. Dalam perjalanan Bara berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah sekali-kali menoleh ke arah belakang dan tetap tenang. Namun aku malah semakin penasaran. Hingga ketika tak sengaja aku melihat ke arah spion belakang. Astaga! Terlihat dari spion tengahku itu ada seorang nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan wajah yang pucat dan keriput sedang duduk di jok belakang. Dan dia menatap ke arahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa terus menyetir dan berharap bisa cepat sampai tempat tujuan atau mungkin sosok itu hilang. Entah berapa lama aku terjebak dalam situasi itu, sambil terus menyusuri jalanan yang kanan kirinya adalah pepohonan. Hingga mulai terlihat beberapa rumah penduduk
di depan sana. Dan ketika masuk ke daerah pemukiman, Bara pun berkata bahwa sosok yang ikut di belakangku sudah tidak ada. Aku langsung menengok ke arah belakang. Iya, sosok itu sudah hilang. Dan setelah itu musik dari mobilku pun mendadak menyala lagi. Kami hanya saling bertatapan, penuh keheranan. Hingga akhirnya lanjut. Dan tak lama kemudian, kami pun sampai di tempat tujuan. Kami sampai di sebuah penginapan yang memang sedikitnya agak pelosok. Tempat penginapanku itu juga dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup tinggi dan rindang. Ketika itu jam 2 pagi. Dan yang terpikirkan olehku saat itu hanyalah ingin segera tidur dan istirahat. Dan memilih untuk tidak membahas apa yang terjadi di jalan tadi. Singkat cerita, paginya kami berdua pun mulai menjalankan agenda-agenda yang sudah direncanakan. Kami mengunjungi beberapa tempat, bermain, membeli oleh-oleh, sampai akhirnya ketika hari sudah mulai malam, kami pun pulang ke penginapan. Sampai di rumah, Bara terlihat pucat. Dan dia bilang dia tidak enak badan. Mendengar hal itu aku cukup khawatir dan berinisiatif untuk mencarikannya obat di warung terdekat. Bar, ntar ya, gue cariin obat dulu. Aku pun keluar dari penginapan. Ketika itu jam 10 malam. Tak ada perasaan yang aneh. Dengan berjalan kaki, aku menyusuri rumah-rumah warga yang kebanyakan masih terbuat dari kayu. Aku berharap untuk bisa menemukan warung yang masih buka ketika itu. Entah seberapa jauh aku sudah berjalan, tampaknya warung-warung di sekitar sana sudah tutup. Mengingat penginapanku itu jauh dari mana-mana, ditambah kiri kanannya pun masih pohon-pohon besar. Aku pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di perjalanan pulang ke penginapan, tampak terdengar olehku seperti ada suara seorang perempuan. Kang. Ia memanggil-manggilku dari arah samping, dekat pepohonan besar itu. Benar saja, ketika aku tengok, nampak terlihat seorang perempuan, masih lumayan muda, dengan rambut panjang diikat, yang melambai-lambai memanggilku. Kang. Aku pun berjalan ke arahnya. Kulihat perempuan itu seperti sedang kewalahan oleh barang bawaannya. Semakin dekat, aku pun melihat perempuan itu memang masih muda, wajahnya cantik, memakai pakaian seperti daster bermotif batik berwarna hijau kecoklatan. Kang, punten, saya boleh minta tolong bawain ini ke rumah saya?
Oh, boleh. Bawain apa teh? Ini keranjang ya? Isinya ubi teh. Ya udah. Rumah teteh di mana? Perempuan itu pun menunjuk ke arah belakangnya dan mempersilahkanku mengikutinya. Aku pun langsung membantu membawakannya keranjang itu yang berisi ubi, sambil mengikuti perempuan itu yang berjalan masuk ke rumahnya tak jauh dari arah pepohonan itu. Tampak olehku sebuah rumah yang hampir mirip seperti gubuk tua. Dan saat masuk ke dalamnya, terlihat pencahayaannya yang hanya menggunakan lampu minyak dan beberapa lilin saja ketika itu. Teh ini taruh di mana? Ucapku pada perempuan itu. Perempuan itu hanya menjawab dengan menunjuk ke arah meja dan menyuruhku menunggu sebentar. Katanya dia akan membuatkan teh untukku. Setelah itu dia pergi ke salah satu ruangan yang ditutupi oleh tirai berwarna coklat. Teh, gak usah repot-repot teh. Saya cuma sebentar kok. Teh. Namun perempuan itu tidak menjawab lagi dan menghiraukan perkataanku. Ya udahlah. Sambil menunggu perempuan itu membuatkan teh, aku coba melihat-lihat handphoneku. Namun tidak ada sinyal ketika itu. Hingga tak berapa lama, perempuan itu pun kembali meminta tolong padaku. Dari balik tirai itu dia berkata, tolong bawakan keranjang ubi itu ke sana. Aku pun kemudian membawa keranjang itu. Setelah ku buka tirainya, nampak olehku seperti tempat yang mirip dengan dapur dan terhubung langsung ke arah halaman belakang rumah itu yang adalah pohon-pohon besar. Kulihat perempuan itu berdiri di depan salah satu pohon yang cukup besar. Teh, ini disimpan di sini aja. Teh. Dia tidak menjawab. Perempuan itu hanya terlihat berdiri menghadap pohon besar sambil membelakangiku. Teh, ini udah saya bawa keranjang ubinya. Mau disimpan di mana ya? Teriakku sedikit kesal. Dia pun menunjuk ke arah samping dari rumah itu. Lalu aku pun menaruh keranjang itu di samping. Begitu ku simpan, samar tercium semacam wangian bunga yang sangat menyengat. Entah bunga apa, namun wanginya sangat menyengat. Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Saat itu aku pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan itu. Aku pun berencana meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun ketika aku berbalik, loh, aku terkejut ketika ku balikan badan. Rumah yang sempat ku singgahi tadi tidak ada, hilang
dan sekarang berubah menjadi pohon yang sangat besar. Aku seperti berada di tengah-tengah sebuah hutan yang tampak asing buatku. Kenapa ini? Belum sempat aku berkata-kata, tiba-tiba Reka mana, Kang? Hayu ngilujeng aing. perempuan itu tiba-tiba berkata seperti itu dan tertawa sangat menyeramkan. Dan ketika aku lihat lagi ke belakang, ya Tuhan, kini sosok perempuan tadi berubah menjadi perempuan yang sangat menyeramkan. Memakai seperti kain panjang berwarna merah dengan rambut yang berantakan. Wajahnya putih pucat dengan mata yang